Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal kewirausahaan. Baiklah, bisnis yang akan kami kembangkan yaitu bisnis kuliner makanan. Kami di sini mengambil makanan dengan bahan dasarnya sosis dan telur atau sostel. Kelompok kami terdiri dari Azura Despeliza, Femi Desmanila, Ipaldi, dan Yusar Diva Chandra. Menu yang kami sajikan di sini yaitu sosis telur, yang kedua sosis telur tumis, yang ketiga sosis telur panggang, yang keempat martabak mini isi sosis telur, dan yang terakhir sosis telur mie kuah. Baiklah, cara-cara membuat sosis tenis. Bahan-bahan: 2 buah sosis, 1 butir telur, saus secukupnya, garam, penyedap rasa, merica hitam, gula pasir, air secukupnya, 3 buah bawang merah, 2 buah bawang putih, 15 buah cabai rawit. Langkah-langkah: iris sosis seperti batang korek api. Panaskan minyak goreng, kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai yang telah diiris. Goreng sampai harum. Masukkan sedikit air, saus, garam, penyedap rasa, gula putih, merica hitam. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan sosis dan telur, aduk sampai rata. Masak kurang lebih 5 menit. Sosis siap dihidangkan. Cara membuat martabak mini isi sosis. Bahan kulit martabak mini: 100 gram tepung terigu dan 20 gram tepung tapioka, 1 buah kuning telur, 1,5 sendok garam, 200 ml air tambah 2 sendok minyak goreng. Bahan isi martabak: 2 butir telur tambah 1 putih telur sisa kulit martabak, 3 buah sosis tambah 3 buah daun, garam, merica, kaldu bubuk secukupnya. Cara memasak: campur bahan kulit martabak, aduk dengan wastafel hingga tidak bergeser. Panaskan teflon, tuangkan ke dalam 1 sendok sayur adonan kulit martabak. Mulai dari pinggir teflon, lalu teflon diputar hingga adonan memenuhi permukaan teflon. Biarkan hingga matang. Angkat, sisihkan. Lakukan hal ini hingga adonan habis. Membuat bahan isian: potong-potong sosis dan daun bawang. Kocok, lepas telur. Masukkan sosis, daun bawang ke dalamnya. Aduk dengan rata. Panaskan minyak terlebih dahulu. Ambil selembar kulit martabak. Beri 1 sendok adonan isi. Lipat seperti amplop. Goreng bolak-balik hingga golden brown kedua sisinya. Lakukan pengisian adonan martabak dan penggorengan secara bertahap hingga semua adonan habis. Sajikan bisa sebagai cemilan atau lauk tambahan.
Oke teman-teman semua, setelah kita merencanakan atau membuat produk makanan yang bertemakan sostel atau sosis telur tersebut, kemudian langkah selanjutnya kita akan menuju aspek pemasarannya. Nah, adapun aspek pemasarannya yang pertama yaitu cari tempat strategis. Nah, dalam berwirausaha, hal ini yang paling utama yang harus dipersiapkan oleh pengusaha, yaitu mencari lokasi atau tempat pemasaran yang mudah diketahui, dijumpai, atau didapatkan oleh khalayak umum. Untuk itu, kita sebagai produsennya harus mencari lokasi yang dekat dengan tempat umum, seperti sekolah, kampus, alun-alun, hingga jalan raya yang dekat dengan perumahan. Sebab sebagian besar konsumen dari sostel ini adalah berasal dari kaum pelajar, remaja, anak-anak, milenial, hingga kelas menengah ke bawah. Aspek yang kedua yaitu strategi dan promosi. Nah, setelah kita mengetahui tempat atau lokasi yang cocok untuk pemasaran produk kita, kemudian tahap selanjutnya kita akan melakukan promosi produk yang dijual, yaitu sostel atau sosis telur. Nah, kira-kira bagaimana sih strategi atau plan-plan yang akan kita lakukan agar produk yang kita jual itu banyak pelanggannya? Yang pertama, yaitu memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen. Nah, apalagi pencinta sostel atau sosis telur nih. Nah, mendengar harganya yang receh saja dan bentuknya yang lezat dan beraneka rasa atau variannya yang unik saja, itu sudah menggugah selera pembeli. Apalagi kalau sudah merasakannya secara langsung, melihatnya berbagai aneka rasa atau variannya yang begitu lezat saja, mereka sudah tertarik atau tergiur untuk membeli dan terus membelinya. Yang kedua, promosi yang kedua yaitu kita dapat melakukan dari mulut ke mulut. Nah, cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat yang mengetahui usaha kita. Yang ketiga yaitu memanfaatkan media sosial, terutama Instagram, FB. Jika perlu, kita promosikan produk sosial ini di akun-akun followers yang banyak, ataupun kita bisa bekerja sama dengan ojek online yang memiliki fasilitas jasa antar makanan seperti GoFood dan GrabFood. Nah, jadi selain jual sostel di tempat, kita juga bisa jual sostel atau produk yang kita jual itu lewat aplikasi GoFood dan GrabFood. Nah, aspek yang ketiga yaitu terus berinovasi. Nah, kunci kesuksesan dalam sebuah usaha adalah adanya kebaharuan, ide baru, atau menciptakan produk dengan resep yang unik, yang berbeda dengan pesaing lainnya. Jika ingin bisnis awet dan makin berkembang, salah satu caranya adalah hadirkan aneka macam rasa. Jika kebanyakan pedagang sostel menyajikan dengan rasa original, maka kami bisa hadirkan rasa sostel dengan topik rasa seperti ambon, ekstra pedas, manis, dan lainnya. Ataupun membuatnya dengan varian rasa seperti sostel panggang, sostel mie kuah, martabak mini isi sostel, sostel telur, dan lain-lainnya. Nah, intinya dalam kita berwirausaha itu, kita harus pandai menghadirkan dan menjaga rasa bisnis sostel yang dijual. Perincian alat dan bahan. Nah, di sini terlebih dahulu kami melakukan pembelanjaan peralatan dan bahan baku harian. Nah, yang pertama untuk belanja peralatan. Nah, di sini terdapat burner display, itu harganya sekitar Rp80.000. Ada board atau meja, harganya itu sekitaran Rp200.000. Kemudian palenan kayu, harganya itu sekitar Rp25.000. Kemudian ada pisau Rp20.000, teko Rp30.000, dan 3 botol plastik itu harganya Rp45.000.
dan lain-lainnya. Nah, lain-lainnya di sini kami sediakan nanti apabila ada peralatan yang kami rasa kekurangan. Nah, itu kami masukkan kepada lain-lainnya. Itu sekitar harga 100.000 aja. Nah, jadi jumlah total dari belanja peralatan yang kami lakukan itu sekitar Rp500.000. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk belanja bahan baku harian. Nah, untuk belanja bahan baku harian ini, yang pertama kami membeli telur 6,5 kg. Itu harganya Rp138.000. Kemudian ada sosis 2,2 kg, harganya Rp40.000. Kemudian ada minyak kelapa 1 kg, seharga Rp15.000. Kemudian ada saus 1 kg, harganya Rp40.000. Kemudian ada mayones 1 kg, harganya Rp30.000. Dan ada tusuk sate 100 yang isinya satu plastik itu, harganya sekitar Rp30.000. Kemudian ada mie instan 1 dus, harganya Rp60.000. Dan tepung terigu 1 kg, harganya Rp8.000. Dan lain-lainnya. Nah, lain-lainnya di sini kami masukkan nanti bila kami memerlukan atau merasa ada bahan baku harian yang kurang. Nah, misalnya penyedap rasa dan bumbu-bumbunya nanti. Nah, kami masukkan ke poin lain-lainnya. Nah, ini dengan harga sekitar 50.000-an aja. Nah, jadi jumlah total dari belanja bahan baku harian kami itu sekitar Rp411.000. Nah, selanjutnya kita masuk pada potensi keuangan. Nah, pada potensi keuangan ini kami menjual 5 macam produk. Yang pertama yaitu sostel atau sosis telur. Nah, sostel ini kami jual dengan harga Rp10.000 per kotak. Nah, satu kotak itu kami beri sebanyak 5 buah tusuk sate. Nah, di mana dalam satu hari itu kami berhasil menjual 50 buah tusuk sate. Nah, jadi jumlah pendapatan sostel yang kami peroleh dalam satu hari itu sekitar Rp500.000. Nah, kemudian produk yang kedua yaitu sostel tumis. Nah, sostel tumis ini kami juga menjualnya dengan harga Rp10.000 per mangkok. Nah, dalam satu hari itu kami berhasil menjual sostel tumis ini sebanyak 15 mangkok. Nah, jadi jumlah pendapatan sostel tumis yang kami peroleh yaitu sekitar Rp250.000. Kemudian produk yang ketiga yaitu martabak mini isi sostel. Nah, martabak mini isi sostel ini kami jual dengan harga Rp5.000 per kotak. Nah, satu kotak itu kami beri isi 5 buah. Nah, jadi satu buah martabak mini isi sostel itu sekitar Rp1.000 aja. Nah, receh banget kan harganya. Nah, selanjutnya martabak mini isi sostel ini kami berhasil menjual dalam satu hari itu sekitar 30 buah martabak. Nah, jadi jumlah pendapatan martabak mini yang kami dapatkan itu sekitar Rp150.000. Kemudian produk yang keempat yang kami jual yaitu sostel panggang. Nah, sostel panggang ini kami jual dengan harga Rp12.000 per kotak. Nah, satu kotak itu kami beri isi 5 buah tusuk sate. Nah, dalam satu hari itu kami berhasil menjual sostel panggang ini sebanyak 40 buah tusuk sate. Nah, jadi jumlah pendapatan sostel panggang yang kami peroleh dalam satu hari itu sekitar Rp480.000. Kemudian produk yang terakhir yang kami jual yaitu sostel mie kuah. Sostel mie kuah ini kami jual dengan harga Rp15.000 per mangkok. Nah, dalam satu hari itu kami berhasil menjual sostel mie kuah ini sebanyak 25 mangkok. Nah, jadi jumlah pendapatan yang kami peroleh dalam penjualan sostel mie kuah ini itu sebesar Rp375.000. Nah, jadi jumlah total dari keseluruhan 5 produk yang kami jual ini yaitu sebesar Rp1.755.000. Nah, setelah kita mengetahui jumlah total dari pendapatan keuangan kita, kemudian kita akan menghitung
keuntungan yang kita peroleh dalam satu hari ataupun per bulan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu pendapatan dikurangi modal. Nah, tadi pendapatan yang kita peroleh tadi itu sebesar Rp1.755.000 dikurangi modal. Nah, modal di sini kita ambil dari modal belanja bahan baku harian. Nah, yaitu Rp411.000. Nah, jadi Rp1.755.000 dikurang Rp411.000. Itu hasilnya Rp1.344.000 per hari. Jadi jumlah penghasilan atau keuntungan yang kita peroleh dalam satu hari dengan menjual 5 macam produk tersebut, yang kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.344.000. Nah, bagaimana dengan per bulannya? Nah, per bulannya cukup simpel. Kami cukup mengalihkan saja dengan jumlah hasil pendapatan yang kami peroleh dalam satu hari tadi dikali satu bulan. Nah, satu bulan itu terdapat 30 hari. Jadi 1.344.000 dikali 30 per hari itu sekitar Rp40.320.000 per bulan. Nah, jadi jumlah pendapatan yang kami dapatkan dalam menjual 5 macam produk tadi dalam per bulan itu sekitar Rp40.320.000. Kesimpulannya yaitu bahwa kemajuan usaha dimanapun tidak terlepas dari kekreativitas dari seorang wirausaha. Untuk memulai usaha pun tidak memerlukan modal yang cukup besar, dan harganya pun bisa dijangkau mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Makanan ini pun tidak mengandung bahan yang berbahaya dan komposisi bahannya pun masih alami. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.